Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Sampurasun Dulur, yaitu channel dongeng, ceramah, dan sejarah. Saudara-saudaraku, para pendengar yang saya cintai, baiklah saya akan lanjutkan cerita bersambung, yaitu menggali harta terpendam. Bagian ke-6, cerita harta terpendam. Bagian ke-6 ini yaitu bagian yang terakhir alias tamat. Dan untuk saudara-saudaraku yang baru singgah di channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya dari channel ini. Dan untuk adik-adik yang suka dengan cerita ini, terima kasih, dan tetap dalam pengawasan atau pendampingan orang tua. Terima kasih, selamat mendengarkan. Tetap jaga protokol kesehatan. Seperti tekad semula, Mira memang mengeterapkan apa yang dilihatnya di Watulimo. Di rumah kakek Nyoto, usaha pembuatan keripik ketelak pohon atau singkong. Bersama dengan ayahnya, ia mulai berjuang mengentas kemiskinan dan tidak pernah lepas dari kehidupannya selama ini. Mereka yakin Tuhan tidak akan mengubah nasib manusia jika manusia itu sendiri tidak mengubahnya. Dengan keyakinan itulah mereka berdua memulai usahanya. Mira walaupun masih duduk di bangku sekolah dasar, ia dapat menerangkan pada ayahnya dengan jelas tentang pembuatan keripik ketelak pohon itu. Kita pilih ketelak pohon yang bagus-bagus ya. Ini kan dua jenis ketelak pohon, ada yang putih dan ada juga yang kuning. Mana yang kita pilih? Waktu di Watulimo, Mira melihat kedua jenis ketelak pohon itu ada. Jadi rasanya semua bisa kita campur, dengan yang penting ketelak pohonnya itu bagus. Semua ketelak pohon yang baru dicabut itu bagus, kecuali ketelak pohon yang disimpan terlalu lama. Barulah ketelak pohon itu akan berubah menjadi kurang bagus, bahkan menjadi busuk. Yang penting yang disebut ketelak pohon yang kurang bagus itu bagaimana? Ketelak pohon yang di dalamnya ada bercak-bercak hitam. Hari demi hari Mira dan ayahnya bekerja tanpa mengenal lelah. Cara membuat keripik ketelak pohon itu tidak menemui hambatan karena memang sangat mudah, semua orang pasti bisa. Yang perlu diperhatikan adalah cara menggorengnya. Menggoreng keripik yang mempunyai rasa manis harus berhati-hati. Jika tidak, maka keripik itu akan gosong. Tentu saja rasanya akan berubah dari manis menjadi pahit.
Keripik buatan Mira mempunyai 3 rasa, yaitu asin, manis, dan manis pedas. Pemasarannya mula-mula berkisar teman sekolah, teman-temannya yang banyak menyukai, mungkin harganya dapat dijangkau dan rasanya sesuai dengan selera mereka. Dengan adanya usaha itu, tentu saja Mira sudah tidak dapat membantu Bu Rika di rumahnya. Mira sudah memberitahu Bu Rika. Bu Rika amat gembira mendengarnya. Bahkan Bu Rika memberikan beberapa petunjuk tentang cara meningkatkan usahanya itu. Mira, mengapa kamu tidak meningkatkan usahamu itu? Maksud ibu bagaimana? Maksud Bu Rika, usahamu itu jangan dijual hanya di lingkungan sekolah saja. Kamu bisa menitipkan di warung-warung atau toko-toko yang khusus menjual panganan. Sebetulnya saya menginginkan seperti yang diucapkan ibu itu, namun tenaga kami tidak mampu menanganinya. Lagi pula hasil ketela pohonnya hanya sedikit dan modal juga kurang. Bu Rika tertawa mendengar keterangan Mira. Dasar anak-anak, berpikir pun juga gaya anak-anak, kata Bu Rika dalam hati. Bu Rika tergugah untuk membantu usaha Mira. Bahkan Bu Rika akan memberi pinjaman modal. Mendengar janji Bu Rika seperti itu, Mira sangat gembira dan berterima kasih. Terima kasih Bu, Ibu sangat baik sekali. Sudahlah, jangan kamu pikirkan, Mira. Jika ketela pohonmu itu kurang, kamu bisa bekerja sama dengan penduduk sekitar yang menanam ketela pohon. Ajaklah mereka untuk bergabung. Mendengar penjelasan Bu Rika, Mira tertegun. Bu Rika benar. Mengapa mulai dulu tidak mempunyai pikiran seperti itu? Tidak hanya Bu Rika yang membantu usaha Mira, Pak Yanto pun membantu. Sejak itu Mira dan ayahnya mengumpulkan para warga sekitar. Mereka diajak bergabung. Para warga kampung amat gembira. Selama ini hasil kebun yang berupa ketela pohon itu tidak bisa dibayangkan. Harga 1 kilogram ketela pohon hanya berlaku sekitar Rp300. Setelah diolah menjadi keripik, harganya 1 kilogram menjadi Rp3.000, 10 kali lipat. Pak Yanto ikut turun tangan melihat tempat usaha itu kurang memadai. Di sebelah rumah Pak Bakar dibangun satu ruangan untuk bekerja mengolah ketela pohon. Sekarang tempat usaha itu agak leluasa. Para pekerja itu diberi tanggung jawab sendiri-sendiri. Ada yang mencari bahan, bagian pengupas kulit khusus yang mengiris, dan yang khusus menggoreng, sampai bagian pemasarannya. Dengan demikian, mereka telah terlatih di bagian masing-masing. Jumlah pekerja di rumah Mira sebanyak 20 orang. Dengan adanya para pekerja itu, tugas Mira agak berkurang. Mira dapat belajar dengan tenang. Ia sekarang sudah kelas 6. Ia harus rajin belajar. Eptana sudah di ambang pintu. Bu Rika pernah mengingatkan tentang hal itu.
Mira, kamu harus dapat mengatur waktumu. Ingatlah, Eptanas sudah dekat. Jangan sampai kamu melupakan belajarnya. Tugas saya sudah ringan, Bu. Membantu ayah mencatat keluar masuk keuangan seperti yang pernah Ibu ajarkan. Bagus kalau begitu. Oh ya, apa usaha keripikmu itu sudah diberi label? Apa itu, Bu? Maksud Ibu, keripik itu setelah dikemas dan dalam kantong plastik apa sudah diberi label atau tanda pengenal? Gimana gunanya, untuk apa, Bu? Tentu saja gunanya banyak. Pertama, orang dapat mengenal asal penganan itu. Kedua, jika orang lain ingin membeli untuk dijual lagi, maka orang tersebut dengan mudah dapat mencarinya. Betul kata Bu Rika. Selama ini kami hanya mengemas dalam kantong plastik kemudian menjualnya. Lalu menurut Bu Rika, nama apa yang pantas untuk usaha kami itu? Tidak perlu nama panjang-panjang. Yang penting sebagai petunjuk alamat rumahmu. Misalnya apa, Bu? Misalnya keripik singkong Pak Bakar, Lecat, Desa Argopuro, pedas. Kamu sebutkan rasa keripik itu. Katamu keripik itu ada 3 macam rasanya. Tunggu sebentar ya, Bu Rika buatkan. Mira menunggu Bu Rika mengetik label. Nah, lihat Mir, sudah jadi labelnya. Sementara ini kamu pakai label Bu Rika. Bisa kau perbanyak dengan fotokopi. Mira membaca label buatan Bu Rika untuk keripik yang pedas. Mira senang label itu. Kemudian ia segera pulang dan menunjukkan label itu kepada ayahnya. Ayahnya juga amat gembira melihat label itu. Bagus juga label ini, Mir. Mengapa Bu Rika tidak mulai dulu membuatkannya? Yang penting sekarang sudah ada ya. Sejak itulah keripik buatan Mira telah berlabel. Keripik itu sudah terkenal sampai kemana-mana. Keberhasilan usaha itu tidak lepas dari dukungan beberapa orang, antara lain Pak Yanto dan Bu Rika. Kakek Nyoto pernah datang, bahkan kakek Nyoto mengusulkan kerjasama. Kerjasama yang ditawarkan adalah pemasaran keripik singkong itu. Kakek Nyoto meminta agar pembuatan keripik itu diperbanyak. Masalahnya, kakek Nyoto kewalahan menangani pesanan dari Jakarta. Itu dikirim ke beberapa negara tetangga. Benar tidaknya berita itu, Mira dan ayahnya kurang memperdulikannya. Yang penting, berita tentang penawaran dari kakek Nyoto itu benar. Sebagian pesanan dari Jakarta akan diambilkan dari usaha Pak Bakar. Tentu saja hal itu merupakan berita yang menggembirakan bagi keluarga Mira. Bahkan yang paling menggembirakan adalah pemerintah akan memberi bantuan dana untuk memperbesar usaha itu. Sebelum pemerintah memberikan bantuan itu, tentu saja usaha Pak Bakar harus ditinjau ulang, layak atau tidak usaha mendapat bantuan.
Mula-mula yang datang dari kecamatan, kemudian dilanjutkan dari kabupaten, sampai akhirnya dana itu diberikan melalui upacara yang dihadiri warga setempat. Upacara penyerahan dana dipimpin oleh Bapak Bupati. Bapak Bupati memberi wejangan yang berguna bagi warga setempat. Salah satu wejangan itu antara lain bahwa beliau sangat bangga pada keuletan Pak Bakar dan Mira. Bapak Bupati menginginkan agar keuletan itu dapat dicontoh oleh warga yang lain. Sekarang kehidupan keluarga Pak Bakar telah berubah. Kemiskinan yang telah berkawan dengan keluarganya bertahun-tahun kini telah meninggalkan kehidupan mereka. Alhamdulillah. Bahkan bukan hanya keluarganya yang dapat dientaskan dari kemiskinan, warga sekitarnya juga dapat berubah kehidupannya. Keadaan desa Argopuro berubah total. Awalnya desa ini daerah minus atau orang-orang menyebutnya prasejahtera. Dengan adanya usaha keluarga Pak Bakar, tidak seorang pun yang menganggur. Semua bekerja, baik bekerja di rumah Pak Bakar ataupun yang membuka usaha sendiri. Kini desa itu berubah menjadi desa yang sejahtera. Ada rasa bangga di hati Mira karena usahanya. Desa ini kini telah terkenal dengan keripik singkong yang lezat. Tiba-tiba Mira ingat nasihat Bu Rika ketika Bu Rika menjelaskan tentang kekayaan alam. Sebenarnya rakyat Indonesia ini tidak mungkin akan kekurangan kalau mau berusaha. Negara kita ini kaya. Kekayaan yang terkandung di dalam bumi ini melimpah, tergantung kita masing-masing. Bisakah kita mengolahnya atau tidak? Dan juga jangan lupa di samping kaya, negara kita juga sangat subur. Apapun yang kita tanam pasti akan menghasilkan. Sekecil apapun hasil itu, jika kita bisa mengolah, maka dari barang tidak berharga akan menjadi harta yang melimpah. Pesan Bu Rika untuk kalian, jika dewasa kelak, galilah harta yang terpendam di bumi ini dengan cara kalian masing-masing. Bu Rika yakin jika kalian mau berusaha, maka yang kalian temukan adalah kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Ternyata apa yang diucapkan Bu Rika benar. Mira dan ayahnya telah berhasil menggali harta terpendam. Itu sehingga mereka berubah kehidupannya. Sekarang yang ditemui adalah kebahagiaan dan kegembiraan setiap hari. Dan yang paling menggembirakan saat ini adalah Mira lulus dari sekolah dasar dengan NEM tertinggi se-Kabupaten Probolinggo. Nah, itulah ceritanya, cerita Mira, yaitu menggali harta terpendam. Ternyata hartanya sudah tergali. Dengan keuletan Mira dan Pak Bakar, mereka berhasil menjadi orang terkenal dan orang terkaya. Demikianlah saudara-saudaraku cerita menggali harta terpendam. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, menjadi inspirasi untuk kita dan untuk adik-adik semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang jeleknya. Mohon maaf untuk penyampaiannya, barangkali kurang berkenan di hati saudara-saudara, barangkali ada kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabil taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.